Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoko Ajianto. Nah, di sini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin karena materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV dan sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu program linear ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang program linear, kita harus mengetahui dulu, kita harus bisa mencari nilai optimum ya. Nilai optimum itu bisa yang ditanyakan seperti ini, nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, di sini saya langsung memberikan contoh soal karena di pembelajaran online kita harus menghemat waktu ya. Kalau saya jelaskan materinya itu nanti akan menghabiskan waktu. Jadi nanti saya akan memberikan soal kemudian membahasnya sekaligus nanti kita bahas materi yang perlu kita pahami. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke soalnya. Jadi nanti soal-soalnya itu seperti ini. Ini belum ke program linearnya ya, tapi ke nilai optimumnya. Jadi saya jelaskan dulu kalau nilai optimum itu ada dua. Yang pertama itu adalah nilai maksimum dan yang kedua adalah nilai minimum. Ya, jadi nanti kalau soalnya seperti ini, nanti pertanyaannya itu sekitar maksimum dan minimum. Nah, bagaimana caranya? Marilah kita menuju ke pembahasannya. Jadi di soal ini ditanyakan adalah daerah yang diarsir pada grafik berikut merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Jadi ini diketahui di soal ya. Ini bisa kalian buka di LKS. Ini kita membahas soal-soal yang ada di LKS. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi ada dua garis, kemudian DHP-nya ada di sini. Daerah DP ya, daerah penyelesaiannya di sini. Nah, yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari fungsi objektif fx sama dengan 6x plus 10y. Jadi fxy ini adalah fungsinya ya. Fungsi yang akan kita cari apakah pertidaksamaan ya, apakah ini nanti menghasilkan nilai maksimum berapa, nilai minimum berapa. Itu dari fungsi yang seperti ini. Nah, ini ada pilihan gandanya 46, 42, 34, 30, dan 20. Nah, kita akan mencoba untuk mengerjakannya ya. Silahkan diperhatikan dulu. Jadi, langkah yang pertama itu adalah kalian harus membuat persamaan garisnya terlebih dahulu ya, membuat persamaan garisnya. Kalau kita lihat dari grafik ini ada berapa sisi. Jadi cara nitiknya, cara untuk mengetahui berapa garis yang akan kita buat, perhatikan yang daerah penyelesaiannya itu ada berapa sisi ya. Ini kan segi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Artinya nanti akan ada 4 pertidaksamaan ya. Kalau bentuknya segitiga nanti ada 3 pertidaksamaan ya. Jadi ada banyaknya sisi itu menandakan banyaknya pertidaksamaan garis. Nah, sekarang kita akan mencari dulu sisi yang pertama, sisi yang ada di sini. Nah, sisi yang pertama itu melewati titik ini ya. Melewati y-nya 2, kemudian x-nya min 1. Kita menggunakan rumus yang kemarin. Kemarin apa rumusnya? Bx plus ay sama dengan A kali B ya. B itu yang menempel di sumbu Y berarti 2. 2X ditambah min 1 berarti langsung saja min 1Y. Min 1Y itu bisa ditulis min Y sama dengan A kali B. Berarti 2 dikalikan min 1 ya. Berarti min 2. Jadi kita punya 2X min Y sama dengan min 2. Itu persamaan garis yang pertama. Nah, kemudian kita akan mencari persamaan garis yang kedua. Untuk persamaan garis yang kedua melewati titik X-nya 5, Y-nya 5. Berarti kita pakai rumus yang ini. B-nya 5 berarti 5X ditambah 5Y sama dengan 5 kali 5, 25. Nah, ini bisa kita bagi, kita sederhanakan, kita bagi dengan 5 sehingga kita akan mendapatkan X ditambah Y sama dengan 5. Nah, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mencari yang namanya titik kritis.
titik kritis ya, saya tulis di sini nanti bisa kalian catat. Jadi tadi ada istilah optimum. Optimum itu bisa maksimum, bisa minimum tergantung soalnya. Dan ada yang namanya titik kritis. Titik kritis gampangnya itu adalah titik yang berada di sudut-sudut, titik-titik sudut dari daerah penyelesaian ya. Kalau kalian perhatikan daerah penyelesaiannya ini tadi bentuknya apa? Persegi 4 ya, persegi 4. Nah, persegi 4 pasti memiliki 4 titik, yaitu di sini 1 2 3 4. Kalau segitiga pasti punya 3 titik. Kalau segi 5 pasti mempunyai 5 titik. Nah, karena di sini kita mengerjakan segi 4, daerah penyelesaiannya itu ada 4 titik, maka kita harus menuliskan keempat titik tersebut ya. Jadi misalkan di sini ya. Jadi ini langkah yang pertama itu ini. Langkah yang pertama itu menentukan persamaan garis-garisnya. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menuliskan titik kritisnya. Nah, untuk titik kritisnya itu kalian harus menuliskan semuanya. Ya, misalkan di sini titik A, sini titik B, sini titik C, sini titik D. Berarti ada 4 titik. Sekarang perhatikan titik A. Titik A itu apakah kita sudah bisa menuliskannya? Berapa koordinatnya? A ini kan berada di sumbu Y ya. Sumbu Y, Y-nya 2. Ya, X-nya 0. Berarti di sini 0,2. Kita langsung bisa menuliskan titik A. Kemudian titik B. Titik B di sini, apakah di sini kita sudah bisa menentukannya? Belum bisa ya, titik B ini belum bisa menentukannya, maka titik B ini nanti kita akan mencarinya menggunakan garis yang sudah kita cari ini tadi. Nah, jadi titik B kita lewati dulu, nanti kita akan mencarinya dulu. Kemudian titik C. Titik C ini titiknya berada menempel di sumbu Y. Kalau menempel di sumbu X. Kalau menempel di sumbu X, maka Y-nya 0. Berarti ini koordinatnya berapa? Titik C itu koordinatnya 5,0 ya. Ini 5,0. Kemudian yang D yang paling mudah berada di titik tengah koordinat itu 0,0. Nah, sekarang kita akan mencari titik B-nya terlebih dahulu. Jadi kita sudah mendapatkan 1 2 3. Nah, sekarang kita akan mencari titik yang terakhir ya. Titik B. Nah, titik B itu bisa kita cari dengan melakukan eliminasi ya. Kalau masih ingat, eliminasi di sini saya tuliskan saja di sini. Eliminasi, kita mengeliminasi dua persamaan, ini dan ini. Kita tulis di sini ya. Jadi misalkan 2x min y sama dengan negatif 2, yang ini X ditambah Y sama dengan 5. Kita buang Y-nya. Karena di atas negatif yang bawah positif, maka kita tambahkan saja. Karena negatif ditambah positif, hasilnya pasti habis ya. Sekarang cara ngitungnya ya, 2X ditambah X, itu hasilnya 3X. Negatif Y ditambah Y, itu habis. Ya, berarti 0 ditambah 0 itu tidak usah ditulis, sama dengan negatif 2 ditambah 5 itu dapat 3. Berarti X-nya sama dengan 3 dibagi 3, 1. Kemudian kita mendapatkan 1, kemudian dimasukkan ke salah satu persamaannya. Ini namanya eliminasi, di SMP sudah, di kelas 1 juga sudah. Ya. Jadi kita masukkan boleh ke persamaan 2 atau 1. Kita pilih yang mudah ya, kita masukkan ke persamaan 2. Ya, berarti X ditambah Y sama dengan 5. X-nya kita ganti dengan 1, X ditambah Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 kurangi 1, Y sama dengan 4. Berarti X-nya kita dapatkan 1 dan Y-nya 4. Berarti di sini kita akan mendapatkan titik 1,4. Jangan kebalik ya, X, Y. 1,4 bukan 4,1, nanti hasilnya berbeda. Oke, sekarang kita sudah menentukan keempat titiknya. Sekarang kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya ya. Kita akan mencarinya. Oke, sekarang perhatikan dulu ya. Kita sudah memiliki 4 titik. 4 titik di sini kita sudah punya. Kemudian kita masukkan ke fungsi fxy-nya, fungsi tujuannya. 6x ditambah 10y. Caranya mudah sekali, tinggal kalian mengganti x-nya dengan yang ada di depan, ini kan x ya, dan y-nya diganti dengan yang ada di belakang.
Yo, sekarang fxy untuk yang titik A. X-nya kita ganti dengan 0, berarti 6 kali 0 ditambah 10 kali 2 ya. Berarti 6 kali 0 itu 0 ditambah 10 kali 2 itu 20. Berarti sama dengan 20. Kita dapatkan hasil di titik A 20. Kemudian kita cek yang B. X-nya kita ganti dengan 1, berarti 6 kali 1 ditambah 10 kali 4 sama dengan 6 kali 1 6. Kemudian 10 kali 4 itu 40. 40 ditambah 6, 46. Kita dapatkan titik yang kedua. Kemudian cek titik yang ketiga. Berarti 6 kali 5 ditambah 10 kali Y-nya 0 ya. Berarti 6 kali 5 itu 30, kemudian ditambah 0 sama dengan 30. Selanjutnya kita cek sekarang titik yang keempat 0,0 ya, jelas ya. 0,0 itu 6 kali 0 ditambah 10 kali 0, berarti sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, kita lihat soalnya yang ditanyakan apa? Nilai maksimum. Nilai maksimum artinya adalah nilai yang terbesar. 20, 46, 30 atau 0 ya. Kita lihat pilihan gandanya ya. 30 ada, kemudian 46 ada, tapi yang maksimum adalah 46. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, sudah paham ya? Mungkin bisa diulang kalau belum paham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Jangan lupa untuk share video ini dan dukung dengan cara subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.